wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zikrul Fahmi dan teman saya. Krishna Verlambang Nah, Kaesa. untuk hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara memanage sebuah proyek. Nah, untuk contoh kali ini kami memberikan contoh yaitu manajemen proyek pembuatan sistem aplikasi Wadiah pada BMT Al-Azhari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa istilah. Yaitu yang pertama adalah manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keahlian, alat-alat, dan teknik aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Manajemen proyek sendiri dilakukan melalui penerapan yang sesuai serta penggabungan dari keseluruhan 42 proses manajemen yang dirangkum dalam 5 fase, yaitu fase pengenalan, fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase pengawasan dan kontrol, dan fase penyelesaian. Kemudian selanjutnya mungkin ada beberapa dari Anda semua yang masih awam dengan istilah BMT. Nah, BMT itu sendiri adalah kepanjangan dari Baitul Mal wat Tamwil, atau disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Nah, untuk contoh kali ini kami mengambil contoh yaitu BMT Al-Azhari. Nah, menurut Haji Misnan sebagai ketua BMT Al-Azhari mengatakan bahwa keberadaan BMT Al-Azhari ini sebenarnya sudah ada pada tahun 2012. Namun kata dia pada saat itu keanggotaan koperasi berbasis syariah Islam ini hanya terbatas pada lingkup tenaga pendidik dan berkependidikan di internal lembaga pendidikan Gama The Leader School. Dan baru-baru pada tahun 2015 koperasi di bawah naungan Korporasi Al-Azhari Action Center berkembang menjadi koperasi simpan pinjam yang mengakomodir keanggotaan dari para guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat umum. Kemudian ada proyek pembuatan sistem aplikasi Wadiah. Nah, untuk menunjang proyek akhir BIS mahasiswa CCIT FTUI, kami memutuskan untuk menjadikan BMT Al-Azhari ini sebagai sarana implementasi proyek kami. Pada BMT tersebut ada beberapa akad yang dapat digunakan oleh nasabah. Namun pada proyek SPM kali ini kami akan mengambil satu contoh yaitu akad Wadiah. Nah, sebelum kami merancang sistem yang akan kami buat, kami melakukan studi kelayakan dan menganggap bahwa kami dapat menyelesaikan proyek ini sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Pada proyek SPM kali ini, kami berasumsi bahwa seluruh proses atau tahapan pengembangan sistem telah selesai. Kami menggunakan software Microsoft Project untuk membantu kami dalam penyusunan tugas, jadwal, dan biaya selama pengerjaan proyek dan lainnya. Nah, ini beberapa resiko yang kita hadapi selama pengembangan sistem aplikasinya. Yang pertama, adanya serangan wabah corona, kemudian komputer tidak merespon saat codingan dikerjakan, kemudian pengerjaan aplikasi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kemudian pemadaman listrik serentak, kemudian kurangnya skill individu dari setiap programmer, dan yang terakhir adalah data program hilang akibat terserang virus. Nah, untuk kemungkinan dan dampaknya bisa dilihat di kolom sebelah kanan, ada kemungkinan dampak dan severity. Nah, untuk peringkatnya bisa dilihat ada peringkat 1, peringkat 3, 4, 5, 6. Nah, itu berdasarkan dari severity tertinggi. Apabila severity tinggi, maka dia akan mendapatkan peringkat 1. Nah, kemudian diikuti dengan severity dengan yang ada di bawahnya. Dan setelah ini kita akan masuk ke Microsoft Project yang akan dilanjutkan oleh teman saya Krishna Verlambang. Silahkan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang WBS. WBS adalah Work Breakdown Structure, adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik dan disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar, dan spesifikasi. Nah, dari WBS dari proyek kami sendiri ini memiliki total waktu pengerjaan 53 hari dan dibagi menjadi beberapa tahapan seperti tahap perencanaan, tahap perancangan, tahap implementasi, membuat kode program, tahap testing, dan tahap penyelesaian. Untuk tahap perencanaan itu sendiri
dapat dibuat dan diselesaikan dalam waktu 9 hari. Dan untuk tahap perancangan dibuat dan selesai dalam waktu 15 hari. Sementara untuk tahap implementasi diselesaikan dalam waktu 17 hari. Sedangkan untuk tahap testing diselesaikan dalam waktu 6 hari dan tahap penyelesaian juga selesai dalam waktu 6 hari. Kemudian untuk Gantt chart-nya sendiri, bagian Gantt chart di atas itu merupakan hasil dari tahap-tahapan struktur kerja, yaitu setiap tugas-tugas yang terdapat pada bagian Gantt chart sendiri dan memiliki ketergantungan dari tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Dan pembuatan proyek ini menggunakan metode finish to start, yaitu di mana tiap-tiap pengerjaan suatu proyek itu dari tahap satu ke tahap lainnya itu harus selesai terlebih dahulu, baru tahap-tahap yang lainnya dapat dikerjakan setelah tahap sebelumnya sudah selesai. Lalu untuk resource sheet pada proyek kami, resource sheet kami terbagi menjadi dua tipe. Ada tipe work dan tipe material. Dan terdapat 6 resource name. Untuk tipe work sendiri sebagai contoh seperti Khatami Huda dan Mirfak Muzanif dimasukkan ke dalam grup yang berbeda. Untuk Khatami Huda itu akan masuk ke dalam grup analis, dan untuk Mirfak Muzanif akan masuk ke dalam grup programmer. Untuk grup programmer memerlukan paling tidak lebih dari satu orang untuk mengerjakannya, dikarenakan mengerjakan suatu program diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak daripada analis. Lalu untuk resource graph. Resource graph. Di sini resource graph kami terbagi menjadi 4 grafik, yaitu grafik Fahmi, grafik grafik Krishna, grafik Mirfak, dan grafik Khatami Huda. Nah, dari keempat grafik ini tidak ada satupun grafik batang yang berwarna merah atau bisa disebut dengan over allocated. Dapat disimpulkan dari keempat grafik tersebut, tidak ada satupun grafik yang mengalami over allocated work. Kemudian untuk resource usage-nya, pada resource usage ini menjelaskan tentang jam kerja pada SDM atau sumber daya manusia. Pada gambar di atas menjelaskan setiap SDM tidak mengalami kelebihan pada jam kerja. Hal ini tidak menimbulkan masalah dalam pengembangan aplikasi simpanan wadiah. Oke, terima kasih Krishna. Kemudian saya akan melanjutkan apa yang dibahas Krishna tadi. Saya akan membahas tentang cost management analysis. Untuk melihat cost management analysisnya, kita bisa mengklik tab view, kemudian di tables kita klik cost. Nah, akan muncul tampilan dari cost management analysisnya. Di sini kita bisa melihat total cost, baseline, kemudian variance, kemudian aktual, kemudian ada remaining. Nah, untuk baseline sendiri adalah cost yang kita rencanakan sebelumnya, sebelum project ini dimulai. Nah, ini hanya sekedar rencana saja. Kemudian kalau total cost adalah cost yang muncul ketika kita menambahkan resource atau pada task yang ada di WBS sebelumnya. Nah, sini akan muncul total cost-nya. Kemudian nanti untuk variance-nya, variance sendiri itu adalah hasil kurang dari total cost dan baseline. Nanti ada muncul selisih di sini.
Tapi karena nilai dari baseline dan total cost kami sama, maka di sini tidak ada selisih atau nol gitu. Kemudian aktual ini adalah cost yang muncul pada task yang benar-benar yang sudah terjadi. Contohnya adalah misalnya membuat IRD. Nah, membuat IRD ini kita klik berapa persen pengerjaan dari task ini. Misalnya membuat IRD kita atur ke 50%, maka nilai aktualnya akan berubah menjadi 140.000. Nah, untuk remaining itu adalah sisa dari pekerjaan yang belum selesai. Nah, tadi kan 280.000, ternyata kita balikan itu kalau 100%. Kalau kita 100%, kalau kita balikan ke 50%, maka menjadi 140.000, berarti ada sisa cost dari pekerjaan itu sebanyak 140.000 juga di kolom remaining. Nah, untuk berikutnya saya akan membahas reporting. Bisa diklik di tab report, kemudian custom, kemudian diklik budget report. Nah, ini untuk tampilan budget reportnya. Untuk budget report kami di sini akan muncul hanya judul dari babnya saja, judul dari tasknya saja, yaitu ada tahap perencanaan, tahap perancangan, tahap implementasi, tahap testing, dan tahap penyelesaian. Untuk nilai dari cost, baseline cost, dan actual cost, cost variance, dan remaining cost-nya itu kurang lebih sama dengan yang ada di cost management analysis. Karena kemudian di paling bawah itu ada total dari setiap judulnya. Misalnya cost ada totalnya 13 juta, ini total dari semua cost yang ada di bagian sini. Kemudian baseline-nya juga ada totalnya. Kemudian actual cost-nya juga ada totalnya, cost variance, kemudian remaining cost-nya. Mungkin untuk materinya segitu saja. Kemudian untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya dalam membangun sebuah proyek perancangan sistem dibutuhkan persiapan manajemen yang teratur untuk manajemen waktu, sumber daya biaya, dan sebagainya, serta kerjasama antar tim dan kinerja dalam melakukan proyek juga mempengaruhi kinerja seluruh tim yang terlibat dalam proyek. Maka dari itu di sini juga diperlukan kemampuan masing-masing atau bisa disebut skill individu. Kemudian untuk sarannya, untuk membangun sebuah proyek yang bagus, seluruh anggota proyek yang terlibat harus disiplin dalam masalah apapun, termasuk untuk manajemen tugas, manajemen waktu, supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pembangunan proyek yang sudah ditentukan tanggalnya. Dan untuk manajemen biaya, sebaiknya biaya proyek tidak melebihi anggaran yang sudah ditentukan pada fase perencanaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We was smoking chill. It was on the gym and lunch. We thought it was real. I was even feeling mad. I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember